Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun. Summun ay an sima'il haqqi. Mereka itu tuli. Summun tuli an sima'il haqqi, dari mendengarkan kebenaran. Liannahum la yaqbalunahu, karena mereka tidak menerima al-haq, menerima kebenaran. Wa idza lam yaqbaluhu, dan ketika mereka tidak menerima kebenaran, fakannahum lam yasma'uhu, maka mereka seolah-olah tidak mendengarkannya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini ayat dari surat Al-Baqarah yang sedang dibahas dalam tafsir Khazin ini. Summun yang dimaksud adalah tuli. Tuli artinya tidak mau mendengarkan, bukan tuli telinganya, tapi yang tuli itu hatinya, tidak bisa mendengarkan. Biasanya orang yang tuli atau orang yang tidak berfungsi pendengarannya karena sibuk dengan sesuatu yang lain. Nah, orang-orang kafir ini tuli dari kebenaran Islam karena dia sibuk dengan hal-hal lain yang menurut dia itu sangat menyenangkan dia, dan menurut dia itu adalah sebuah hal yang sangat menggiurkan dia, misalnya dunia atau kehormatan. Orang-orang kafir tidak mau menerima kebenaran Islam, itu bukan karena kupingnya budak, bukan, tapi mereka lagi sibuk. Mereka sibuk dengan kebatilan. Batilan di sini bisa merasa paling pantas lah, ngapain dia yang terima Al-Quran. Orang-orang kafir Mekah begitu. Kenapa Muhammad yang menerima Al-Quran? Nggak ada itunya, nggak ada track recordnya, atau nggak ada jalur sebelumnya dari mana. Orang yang menerima kitab tuh dari dulu kok, Yahudi sama Nasrani, kok tahu dia yang terima tuli, udah nggak mau dengerin karena sibuk. Sebenarnya yang harus terima kami, sebenarnya yang harus terima ya golongan-golongan Nasrani, Yahudi, sibuk dengan itu, sibuk dengan kebanggaan nenek moyangnya. Akhirnya nggak mendengarkan al-haq atau nggak mendengarkan kebenaran ini. Kita juga kalau lagi sibuk sama HP, itu kan nggak dipanggil. Coba dah, lagi sibuk sama HP, kita yang lagi asik ngelihat IG atau ngelihat media sosial yang lain, itu dipanggil juga nggak nyaut. Pak, masih nggak nyaut ya, bangun ya. Iya, sampai berkali-kali dipanggil nggak nyaut, karena lagi sibuk dengan sesuatu. Begitu juga orang-orang kafir ini tuli, ini dia tidak menerima kebenaran karena memang dia disibukkan dengan sesuatu yang menurut mereka itu lebih menyenangkan mereka. Bukmun itu bisu ay kharasun an nutqi, maksudnya tidak bisa bicara bil haqqi, tentang kebenaran. Fahum la yaqulunahu, mereka tidak mengucapkannya. Bisu di sini bukan bisu mulutnya, tapi mulutnya tidak mau mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Gak mau, ogah aja. Yang namanya udah sentimen, mengucapkan kebenaran juga tidak akan bisa, tidak akan terucap kebenaran itu. Orang kalau udah sentimen sama lawannya atau sama rivalnya, orang bilang awan mah kadang ada yang hitam, ada yang putih ya. Kapas. Kalau yang ngomong lawannya atau rivalnya, ini kapas kan putih bang, siapa hitam kapas tuh, saking itunya tuh, saking sentimennya. 4 tambah 4 8 bang, enggak, 4 tambah 4 10 8 bang. Nah, kalau 8 nggak ada untungnya, harus 10 kan ada untungnya 2 tuh. Sentimen, kalau udah sentimen, kalau udah ada kebencian dalam hati, maka dia tidak akan mengucapkan kebenaran. Bisu, yang dimaksud bisu di sini, dia tidak akan mengucapkan kebenaran dengan sesungguhnya. Jadi dibelok-belokin kebenaran itu. Umyun, buta, aila basaira lahum, tidak ada penglihatan untuk mereka. Yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil, di mana dengan penglihatan itu mereka bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara sesuatu yang nyata dengan sesuatu yang bayang-bayang atau sesuatu yang tidak nyata. Batil itu sesuatu yang tidak nyata. Yang hak nyata, hak itu nyata. Dan nyata ini bukan nyata artinya dipandang dengan panca indera,
dengan alat-alat indera kita, bukan. Yang dimaksud dengan nyata itu yang benar-benar tidak hilang, benar-benar nyata. Kalau batil nggak nyata, dan memang di sebenarnya nggak ada dengan batil. Nyata yang kita lihat ini nyata kan nih, nyata kipas, nyata nih, nyata, udah benar-benar nyata. Itu yang hak. Nah, ini al-haq atau sesuatu yang nyata yang ada di alam indra. Nah, di luar alam indra ada banyak lagi. Ada banyak lagi sesuatu yang hak. Paling gampang itu kita nunjuk ke dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada sesuatu yang nggak bisa kelihatan, tapi itu hak ada. Itu nyata, benar-benar nyata, walaupun tidak bisa diindra. Apa itu? Ruh. Ruh itu akunya kita masing-masing. Gak bakal ketukar dah. Roh saya sama roh bang saya gak bakal ketukar. Akunya kita masing-masing. Kelihatan gak saudara? Gak kelihatan. Tapi apakah kita bilang itu gak nyata? Tetap nyata, keren banget bahkan. Keren banget walaupun tidak bisa diindra, tapi dia nyata, keren, tebel banget itu sebenarnya. Artinya tanpa ruh ya kita gak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa ngaji, nggak bisa memahami. Ruh itu nyata, hak. Jadi kenyataan al-haq itu kenyataan bisa sesuatu yang diindra, seperti alam-alam yang ada di alam syahadah istilahnya, alam indrawi ini ada sesuatu yang memang tidak bisa diindra, tapi hak. Nah, Allah itu sangat nyata, sangat nyata, walaupun tidak bisa diindra, karena tidak semuanya yang hak itu bisa diindra. Ada yang hak yang tidak bisa diindra. Allah itu sangat nyata. Nah, orang-orang kafir tidak bisa melihat ini, tidak bisa melihat yang nyata. Ya, karena kecenderungan mereka dan juga karena sentimen atau kebencian mereka, maka yang nyata bagi mereka itu dianggap kabur. Ya, paling apa sih Muhammad ngomong apa sih, orang kafir ngomong gitu. Muhammad ngomong apaan sih, dapat wahyu apaan, ada itu wahyu. Gitu, padahal itu nyata, benar-benar nyata, yang hak. Nah, mereka cenderung kepada yang batil. Batil itu sebenarnya nggak ada, saudara. Batil itu sebenarnya sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada, tapi diada-adakan. Karenanya qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Udah, kalau yang namanya hak datang, kalau yang hak datang, yang batil pasti hilang. Sama kalau patromak datang, gelap pasti hilang. Pasti itu. Kalau lampu datang pasti gelap hilang. Seolah-olah kegelapan itu memang sebenarnya tidak ada. Jadi yang ada hanya cahaya itu. Nah, yang batil ini sesuatu yang tidak ada, tapi oleh orang-orang kafir itu diada-adakan. Berhala yang ada dalam pikiran mereka. Mereka menghayalkan ini batu punya kekuatan, itu batil namanya. Ini pohon punya kekuatan, batil. Waman la basiro, waman la basirata lahu, basirata lang lasor itu basirata. Barang siapa yang tidak punya basiroh, mata hati, kaman la basoro lahu, tidak seperti orang yang tidak punya mata, fahuwa a'ma, bahkan dia lebih buta lagi. Ada basor, ada basiroh. Kalau basor, nih basor, penglihatan indera, penglihatan yang sifatnya zohir, mata-mata zohir indrawi. Nah, ada basiroh. Basiroh itu mata hati. Basiroh adalah penglihatan yang bukan penglihatan ini, tapi penglihatan dalam, mata batin, namanya basiroh. Satu basiroh, satu basor. Basor bisa melihat bentuk kipas, bisa melihat warna karpet, itu basor. Basiroh ini bisa melihat di balik semua itu, di balik itu. Karena kalau mata cuma bisa nangkap ini doang, warna karpet coklat, termos hijau, udah. Tapi mata hati ini bisa lebih jauh dari itu. Yang dimaksud mata hati lebih jauh ini, dia bisa memikirkan sesudah dan sebelumnya. Termos, kan yang kelihatan termos dong ya. Kelihatan nggak sama mata kita ada air panasnya? Sama mata kita? Enggak. Tapi hati kita bisa nangkap nggak itu air panas? Bisa.
Itu contoh paling ringan. Basiro itu bisa nangkep, bisa mengakses sesuatu yang sebenarnya mata nggak bisa lihat. Oh, air panas. Yang masak, mata kan nggak pernah lihat. Di situ ada jidah, ada istri saya, nggak pernah lihat kan. Tapi kalau basiro, mata hati, pasti oh yang masak ya, kalau nggak jidah istri saya, oh yang bawain mungkin Ali, oh, mungkin itu. Basiro bisa memikirkan. Basiro bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Orang-orang kafir ini buta, bukan cuma sekedar buta matanya. Kalau masih buta matanya masih bisa aja, masih biasa aja. Tapi yang sudah parah itu kalau sudah buta mata hatinya, maka sudah tidak bisa memikirkan hal-hal yang selain indrawi atau hal-hal yang wadah. Dia cuma melihat yang kelihatan di sini aja, yang kelihatan pisang ya pisang, nggak pernah mikirin manfaatnya pisang apa, kemudian pisang tumbuh siapa yang menumbuhkan. Oh, pisang kalau dipakai buat maksiat ya jadinya makanan yang maksiat, kalau dipakai buat ibadah ya jadi nilai ibadah makannya. Itu kalau mata nggak bakal bisa lihat itu. Tapi kalau basiro, mata hati, bisa melihat. Mata hati itu bisa melihat sebelumnya, saat terjadi, dan kesudahannya. Itu bisa dilihat oleh mata hati. Namanya pisang, oh itu namanya puntung rokok. Puntung rokok kira-kira kalau ditelan enak apa enggak ya? Kan mata mah nggak bisa itu, nggak bisa mata ngeliat gitu. Tapi kalau mata hati bisa. Ini kalau gue telan enak nih, pahit. Itu basiro, kerjanya basiro seperti itu. Orang-orang kafir mata hatinya buta, maka tidak bisa melihat kebenaran. Kebenaran itu bukan cuma yang ada atau bisa ditangkap indera, tapi di belakang itu, di luar indera itu ada banyak kebenaran yang bisa ditangkap oleh mata hati. Kalau mata hatinya nggak bisa, ya udah nggak bisa menangkap kebenaran. Karena tahawasuhum salimatan, orang-orang kafir indera mereka sehat, walakin lamma saddu an sima'il haqqi, tetapi ketika mereka menutup dari mendengarkan kebenaran, menutup adanahum, telinga-telinga mereka, wa bau antantiqo bihi alsinatuhum, dan mereka enggan lisan-lisan mereka mengucapkan kebenaran, wa yanzuru ilaihi biuyunihim, dan mereka enggan melihat kebenaran dengan mata mereka, ju'ilu kaman ta'attalat hawasu, ju'ilu, maka mereka dijadikan kaman ta'attalat hawasu, seperti orang yang nganggur atau orang yang tidak berfungsi hawasu, indranya, wa dhahaba idrakuhu, dan hilang idrakuhu, pengetahuannya. Alat indranya, panca indranya itu sehat-sehat aja. Tapi semenjak mereka orang-orang kafir mulai menolak mendengarkan nasihat Nabi Muhammad, menolak mendengarkan ajaran Islam, saat mereka menolak untuk mendengarkan Islam, maka mereka sudah mulai tidak mau ngomong, bisu, sudah nggak mau ngomong tentang Islam, padahal Islam benar. Nah, mereka juga nggak mau melihat dengan mata mereka kebenaran Islam. Nah, dari sini maka dijadikan, diumpamakan orang-orang kafir ini seperti orang yang alat panca inderanya ini tidak berfungsi semuanya, tidak berfungsi karena dari awal memang dia tidak memfungsikannya, semuanya jadi tidak berfungsi juga. Wa dhahaba idrakuhu, qala syairu, berkata seorang penyair, summun idza sami'u khairan dzakartu bihi wa in dzakartu bisu'in kulluhum udhunu. Mereka tuli ketika mendengarkan kebaikan yang aku sebutkan, wa in dzakartu bisu'in, tetapi kalau aku sebutkan keburukan, kulluhum udhunu, mereka dengar. Ini saking jauh dari kebenarannya, saking seorang jauh dari kebenaran. Kalau diceritain bagusnya Islam, ya mereka nggak mau dengar. Tapi kalau diceritain buruknya Islam, pada dengar semuanya. Itu orang-orang yang tertutup dari pintu hidayah, yang tidak dapat hidayah. Awalnya memang dari kebencian atau dari gengsi. Ngapain dulu ikut agama baru?
Awalnya dari gengsi, dari kebencian, atau dari syahwat. Syahwat itu hawa nafsu juga bagiannya, ya, kepentingan perut atau kepentingan di bawah perut yang terus dia turutin mulu, itu juga syahwat, itu diturutin. Akhirnya hidupnya yang cuma buat itu, nggak pernah ada waktu buat tafakur, nggak pernah ada waktu buat merenung saya dari mana, sekarang lagi di mana, dan akan kemana. Tuh nggak kober buat mikirin begitu, karena urusannya urusan syahwat aja. Akhirnya jauh dari kebenaran. Karena jauh dari kebenaran, maka mereka tidak mau mendengarkan kebenaran Islam. Saat Islam punya banyak sisi kebenaran, ibadah-ibadahnya, belum lagi akhlak orang yang membawanya, yaitu Nabi Muhammad, itu udah jelas banget. Nabi Muhammad yang nggak pernah bohong, yang nggak pernah bertutur kata kasar, udah jelas banget. Itu tetap tuli nggak bakal dia bisa mendengarkan. Kalau ada yang cakap-cakap di Islam, tetap dia budek, nggak bakal dengar. Tapi begitu melihat di Islam ada keburukan, misalnya menurut mereka ada keburukan, langsung buru-buru, iya saya dengar, iya, Islam itu bolehin kawin 4, nabinya aja istrinya 9. Dicari-cari itu, nabinya istrinya 9. Islam itu nggak bolehin perang, bahkan ada ayat-ayat yang menganjurkan untuk membunuh orang-orang yang bukan Islam. Yang begitu-gitu sama dia didengerin. Padahal itu semua ayat-ayat itu, kemudian juga sejarah-sejarah itu harus dilihat secara seksama, nggak bisa diputuskan langsung seperti itu. Karena sentimen atau gengsi, karena ngurusin syahwat terus, maka dia hanya mendengarkan yang jelek-jelek aja. Yang buruk-buruk itu mereka dengar, tapi kalau ada yang baik-baik, budek semuanya. Ini perkataan penyair. Sumun idza sami'u khairan dzakartu bihi wa in dzakartu bisu'in kulluhum udhunul. Cakep nih. Budek, gak mau dengar kalau ada yang baik-baik yang saya sebutin. Tetapi kalau saya sebutin yang buruk-buruk, pada dengar dah. Maksudnya begitu. Fahum la yarji'un. Fahum, maka orang-orang kafir, la yarji'una, mereka tidak kembali, ai amdolalatihim wa nifaqihim, mereka tidak kembali dari kesesatan mereka dan juga dari kemunafikan mereka. Orang-orang kafir tidak kembali dari kesesatan, maksudnya terus ada dalam kesesatan. Tidak kembali dalam kemunafikan, maksudnya terus berada dalam kemunafikan, nggak balik-balik. Jadi nyasar, nggak pulang-pulang. Awalnya memiringnya sedikit, ini begini doang, tapi gara-gara jalan terus, kan harusnya titiknya di sana. Gara-gara dia jalan terus makin jauh. La yarji'un, nggak bisa kembali lagi dia, nggak bisa kembali kepada kebenaran, nggak bisa kembali kepada yang hak. Terus mereka terus berada dalam kemunafikan dan kesesatan orang-orang kafir ini. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa bar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.